Kabupaten Flores Timur terkait dengan penandatanganan MOU pemerintah daerah Flores Timur dan juga Kejaksaan Negeri Flores Timur serta sosialisasi aturan baru. Dan kita akan mengetahui apa yang menjadi latar belakang dan juga tujuan utama dari penandatanganan MOU tersebut. Di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Bapak Yordanus Hogadaton SHMH sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Flores Timur. Selamat pagi Pak Yordan. Selamat pagi Ibu Kristi. Ya, salam sehat Pak. Salam sehat. Baik. Ibu. Iya. Baik Pak Yordan, ini berdasarkan informasi yang kami terima bahwa ini kemarin sudah dilakukan penandatanganan MOU maksud kami pemerintah daerah dan juga Kejaksaan Negeri Flores Timur ya tentang aturan baru yang akan disosialisasikan. Ini sebenarnya apa yang menjadi latar belakangnya ya Pak? Baik Ibu, Maluru kemarin dilakukan penandatanganan terkait dengan kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Flores Timur dan Kejaksaan Negeri tentang penyelesaian masalah dan tata usaha negara. Berkaitan dengan kesepakatan bersama ini sesungguhnya ada 3 lingkup bersama kita antara pemerintah Flores Timur dengan Kejaksaan Negeri Flores Timur, yaitu berkaitan dengan bantuan hukum dalam kaitan dengan sebagai pengacara negara, kemudian pertimbangan hukum baik dalam bentuk hukum legal opinion maupun pendampingan hukum dan tindakan hukum dalam kaitan jaksa negara itu. Baik ya, 3 hal ya yang menjadi topik utama dalam melakukan penandatanganan MOU seperti itu ya Pak Yordan. Nah untuk peran Kejaksaan Negeri sendiri dalam mendampingi atau mengawasi pelaksanaan program-program di instansi Anda sejauh ini seperti apa nih Pak? Baik, terima kasih. Sesungguhnya kerja Kejaksaan Negeri Flores Timur sudah berlangsung pada beberapa tahun belakangan. Setidak-tidaknya sejak tahun 2020 kerjasama bidang perdata dan tata usaha negara ini semata-mata untuk mengoptimalkan dan fungsi masing-masing pihak, terutama institusi untuk membantu pemerintah daerah agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan itu bisa dipastikan berada di dalam rel ketentuan pembangunan yang dan juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan perangkat penyelenggara pemerintah daerah. Baik. Dan tentunya ada manfaat konkret ya seperti itu ya Pak Yordan yang diharapkan dari kerjasama ini untuk masyarakat begitu ya? Iya Ibu, ada beberapa manfaat pemerintah maupun melalui kerjasama bidang perdata dan tata usaha negara yang dilakukan selama ini. Yang pertama, institusi kejaksaan melakukan pendampingan pengawalan terhadap beberapa paket strategis pemerintah daerah dalam setiap tahun anggaran yang berjalan. Itu memastikan agar pelaksanaan oleh pihak ketiga dan perangkat pengadaan barang dan jasa terutama fisik maupun non fisik yang ada itu bisa berhasil dan memiliki kualitas dan mutu pekerjaan sesuai dengan standar dan kontrak yang telah dilakukan. Di ujung akhir sana, pekerjaan-pekerjaan seperti itu kalau berkualitas tentunya akan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat kita. Kemudian yang kedua, selama ini juga dengan Negeri Flores Timur
dalam berbagai macam kesempatan melakukan pendidikan edukasi hukum bagi masyarakat kami, baik di desa-desa maupun di sekolah-sekolah, yang kami intensifkan pada 2-3 tahun terakhir. Di samping itu juga Kejaksaan Selatan membantu pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam melakukan penertiban aset-aset daerah yang dikuasai oleh pihak lain secara tidak baik orang per orang, bisa saja korporasi. Melalui kerjasama ini akan kemudian dapat melakukan tindakan penertiban atas permintaan dari pemerintah daerah untuk memastikan agar aset-aset daerah itu berada di pihak lain itu bisa dikembalikan dalam penguasaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah. Dan terakhir, Ibu, saya mengatakan bahwa Kejaksaan juga berperan untuk memberikan pendapat hukum manakala pemerintah daerah membutuhkan, ada kesulitan pemerintah daerah bisa berkaitan dengan soal persoalan hukum kita, atau ada permasalahan hukum lain yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Flores Timur. Jadi pada posisi ini kita bisa meminta pendapat hukum dari institusi kejaksaan dengan pembangunan resmi, dan kemudian mereka melakukan penelaan dan menyampaikan pendapat hukum ke pemerintah daerah. Baik, ya itu beberapa manfaat ya untuk masyarakat dari penandatanganan MOU tersebut. Nah, ini juga disampaikan tadi bahwa ada peraturan terbaru. Nah, ini peraturan terbaru apa saja nih Pak Yordan yang saat ini akan dilakukan sosialisasinya kepada masyarakat nih Pak? Ya Ibu, yang pertama ini bahwa kita sudah memiliki undang-undang baru ya, nasional karya anak bangsa, mengganti Backbook Funds Trafre ya, yang bangsa kolonial. Itu sudah kita akhiri dengan penetapan undang-undang KUHP. Ada berapa perubahan-perubahan fundamental berkaitan dengan undang-undang hukum pidana baru ini, jika dalam pandangan pemerintah Kabupaten Flores Timur terkait dengan ketentuan perundang-undangan KUHP baru ini, itu dilakukan penyebar luasan secara masif kepada masyarakat. Karena KUHP baru ini mengalami masa transisi yang efektif berlaku tahun 2036. Oke, baik. Tentunya ada urgensi juga ya Pak Yordan dari peraturan baru ini sehingga perlu segera disosialisasikan. Apa ini sudah disosialisasikan atau seperti apa nih Pak? Selama ini berproses undang, selama ini sosialisasi itu dilakukan oleh pemerintah pusat ya Ibu. Baik. Tetapi pada tingkat daerah, baik diskursus maupun sosialisasi di berbagai macam lembaga, termasuk pemerintah, menurut cermatan kami masih sangat minim, sehingga masyarakat kita tentu belum memiliki informasi dan pengetahuan yang cukup berkaitan dengan kebijakan baru pemerintah Republik Indonesia, khususnya pemberlakuan undang-undang hukum pidana yang baru. Baik, dan sejauh ini bagaimana respon dari masyarakat atau stakeholder itu sendiri Pak terhadap peraturan yang akan disosialisasikan atau yang sudah disosialisasikan ini Pak Yordan? Kalau tentunya yang pertama bahwa institusi penegak hukum pasti berkepentingan agar KUHP baru ini bisa disebarluaskan, secara berkelanjutan di tingkat publik kita, sehingga ada pemahaman dan peningkatan hukum dari masing-masing stakeholder. Dan prinsipnya kalau khususnya pada institusi penegak hukum tentu akan memberikan dukungan dan support. Dan masyarakat menurut saya punya kepentingan terkait dengan isu itu, termasuk juga di dalamnya adalah praktisi hukum, pegiat dan LSM yang konsen dengan persoalan-persoalan hukum di Indonesia Ibu.
Baik, Pak Yordan, apa yang menjadi harapan Anda terkait dengan penandatanganan MOU ini dari pemerintah daerah dan juga Kejari Flores Timur dan juga aturan baru yang akan diterapkan, Pak? Silakan. Ya Ibu, ini harapan saya apa dan kerjasama dan data dan ketemu negara oleh Pak Bupati dan Pak dari Flores Timur, kita mengharapkan supaya pimpinan perangkat daerah kita di Kabupaten Flores Timur mulai mengidentifikasi program kegiatan yang memiliki dampak yang cukup besar bagi masyarakat kita, dan mengidentifikasinya, dan kalau kemudian diputuskan untuk bisa didampingi oleh institusi kejaksaan, saya pikir itu juga perlu kita lakukan. Dan itu juga penting untuk mencegah terjadinya fraud, penyimpangan dalam pelaksanaan program kegiatan kita. Jadi sebenarnya dari kerjasama ini ada ruang yang sudah diberikan bagi seluruh pimpinan perangkat daerah yang ada untuk bisa menggunakan jasa sebagai pengacara negara untuk melakukan pendampingan, memberikan pendapat hukum, dan tindakan hukum lainnya berkaitan keseluruhan pelaksanaan program kegiatan di lingkup pemerintah Kabupaten. Baik, terima kasih Pak Yordan untuk waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRIND. Semoga selalu gencar ya untuk mensosialisasikan peraturan baru ya untuk masyarakat di Flores Timur ya Pak Yordan. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, selamat bertugas Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Terima kasih.